Gimana Rachel, belum siap? Saya sudah siap, Ibu. Ayo. Langsung saya ya, Ibu ya. Oke, baik. Ibu saya izin share screen ya, Bu. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Belum. Sebentar, Ibu. Sepertinya ada error. Kok nggak bisa ya? Ibu, apakah saya boleh minta tolong moderator untuk share screen nggak, Bu? Soalnya di sini tiba-tiba nggak bisa, Bu. Silahkan kalau moderatornya tidak merasa Rani, ya boleh. ya sebentar ya. Kalau gitu semua di backup kasih ke moderator deh. Nanti moderator mau bagi dengan siapa silahkan boleh. Tentu terkait dengan teknis nanti ada nilai plus ya untuk moderator dan timekeeper. Mau ganti-gantian silahkan boleh. Kalau mau tetap ke Mbak Rani silahkan. Rani, untuk PPT-nya sudah dikirim ya? Sudah sebentar ya. Iya, makasih Rani. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Rani. Ya, baik. Langsung saya mulai ya, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada Ibu Agustin Dwi Anike, SE, MAK, CMA, CIBA, selaku dosen pembimbing dan juga teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena kendala teknis, jadi mengulur waktu cukup lama untuk saya mempresentasikan penelitian saya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Ya, Rani boleh next. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Ada 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Ya, next.
Nah, latar belakang. Nilai perusahaan mencerminkan nilai aset perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai suatu perusahaan, maka semakin kaya pula pemegang sahamnya, menurut Fernandar dan Surya tahun 2012. Nah, oleh karena itu, semakin tinggi nilai suatu perusahaan, maka semakin besar juga kekayaan yang dicapai oleh pemegang saham. Semakin tinggi juga harga saham, dan semakin tinggi juga nilai perusahaan. Ya, next. Nah, lalu sektor teknologi. Perkembangan teknologi dan transformasi digital di Indonesia ini terus meningkat. Hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat sudah tersentuh oleh teknologi. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan saat ini sudah mengadopsi teknologi untuk menjalankan bisnisnya. Bahkan berbagai macam bisnis saat ini sudah mengarah ke aspek digital. Lalu potensi ekonomi yang luar biasa menjadikan sejumlah perusahaan besar tanah air ini gencar melakukan ekspansi ke sektor teknologi maupun ekosistem digital. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping ini, sejak awal tahun 2021 sampai September tahun 2021, indeks teknologi BEI sudah menguat 418%, sedangkan indeks harga saham gabungan IHSG hanya naik tipis 0,25%. Nah, dari gambar yang kita lihat berarti potensi ekonomi ini sangat luar biasa dan sangat menguat persentasenya. Lalu fenomenanya, saham sektor teknologi kian diminati investor di pasar modal karena memiliki prospek yang cukup baik di masa yang mendatang. Dan efisiensi kinerja teknologi digital sudah banyak digunakan. Ya, boleh next, Rani. Nah, penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan sudah banyak dilakukan. Berikut ini adalah tabel research gap yang menunjukkan adanya hasil penelitian terdahulu. Di sini saya melampirkan 4 penelitian, bisa dilihat teman-teman di sini ada tabelnya, yaitu variabel independennya, ada kebijakan hutang, profitabilitas, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan variabel dependen itu nilai perusahaan. Dan di sini hasilnya ada yang signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ada juga yang tidak signifikan, seperti itu. Ya, next Rani. Nah, berdasarkan tadi sudah saya sebutkan latar belakang dan juga data-datanya, maka terumuslah rumusan masalahnya. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Lalu bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor teknologi, lalu bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor teknologi. Ya, next. Nah, tujuan penelitian ini yang pastinya untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan, lalu untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, lalu yang ketiga untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Next, Rani. Ya, boleh next, Rani. Nah, ada pula manfaat penelitian, ada 3 bagi peneliti, bagi calon investor, dan juga bagi akademik. Yang tentunya untuk bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai kebijakan hutang, keputusan investasi, profitabilitas, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teoritis. Lalu, bagi calon investor, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai prospek perusahaan sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan dan diharapkan dapat memberikan informasi dengan dalam menilai aktivitas perusahaan. Lalu juga bagi akademik dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kebijakan hutang, keputusan investasi, profitabilitas, dan juga kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dan juga sebagai bahan
dokumentasi untuk melengkapi dalam penyediaan tambahan bacaan dan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi teman-teman mahasiswa atau pihak-pihak lain yang mungkin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Ya, next. Lalu landasan teori, di sini ada grand theory, middle theory, dan applied theory. Grand theory-nya itu adalah Agus Harjanto dan Martono, yaitu manajemen keuangan ini adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Lalu untuk middle teorinya, nilai perusahaan mencerminkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Nilai perusahaan sangatlah penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan, maka semakin besar pula kemakmuran yang didapat oleh pemegang saham. Dan yang terakhir, applied teori manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana dan keputusan kebijakan dividen. Ya, next Rani. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama penelitian terdahulunya. Yang pertama itu ada Yulivita Ayuning Tias, Wahyu Wilyani, dan Eko Susilo pada tahun 2020 dengan judul Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi, dan Profitabilitas dalam Mengungkit Nilai Perusahaan Food and Beverage yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Nah, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian baik secara parsial maupun simultan, kebijakan hutang, keputusan investasi, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian-penelitian selanjutnya, penelitian-penelitian yang lain juga bisa teman-teman lihat di sini. Ya, boleh next. Nah, lalu apa sih perbedaan dengan penelitian saat ini? Karena yang tadi kita lihat juga sudah banyak juga nih yang menggunakan sudah banyak juga yang menggunakan variabel yang sama atau variabel dependen atau independen yang sama. Nah, ada perbedaannya itu ada di variabel independen, di mana saya menggunakan 4 variabel independen, yaitu kebijakan hutang, keputusan investasi, profitabilitas, dan juga kebijakan dividen. Sedangkan tadi beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan 3 variabel independen. Misalkan hanya menggunakan profitabilitas, keputusan investasi, dan kebijakan hutang, tidak menggunakan variabel kebijakan dividen. Nah, lalu terdapat juga perbedaan pada objek dan periode pengamatan. Yang dimana objek penelitian pengamatan pada penelitian terdahulu itu menggunakan sektor properti dan real estate, sedangkan di sini saya menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2021. Next, Rani. Nah, juga ada kerangka pemikiran. Di sini teman-teman juga bisa lihat kerangka pemikirannya. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah pernyataan tentang sesuatu yang sementara, yaitu yang pertama H1-nya yaitu kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2-nya yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H3-nya keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan H4-nya kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya, next. Ya, selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif. Lalu objek penelitian ini kebijakan hutang, keputusan investasi, profitabilitas, dan juga kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode dokumentasi menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id. Lalu untuk variabel penelitiannya, yaitu untuk variabel dependen,
variabel Y yaitu nilai perusahaan, variabel independennya X-nya itu ada kebijakan hutang, keputusan investasi, profitabilitas, dan X4-nya itu kebijakan dividen. Ya, next, Rani. Lalu ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Perusahaan yang menjadi sampel akan dipilih dengan metode persuasive sampling, yaitu teknik yang menentukan sampel dengan kriteria tertentu. Nah, di sini berdasarkan kriterianya, perusahaan sektor teknologi yang tercatat di IDX ini ada 30 perusahaan. Tetapi ada perusahaan sektor teknologi yang belum terdaftar dari tahun 2019, laporan keuangannya juga tidak lengkap, itu ada 17 perusahaan. Jadi 30 dikurang 17 untuk sampel penelitian saya yaitu 13 sampel. Dan ada beberapa perusahaan yang teman-teman juga bisa lihat di sini ada 13 list perusahaan yang sesuai kriteria. Ya, next, Rani. Adalah tabel operasional variabel yang kita bisa lihat bersama-sama. Ada nama variabel, definisi variabel, indikator, dan juga sumbernya. Ya, next. Lalu ada analisis data. Nah, analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Kurang berapa menit, timekeeper? Sisa 7 menit lagi, Ibu. 7 menit itu yang termasuk saya. Kan presentasi 15 menit ya maksimal. Oh, baik, Ibu. Berarti kurang lebih kalau untuk presentasi kurang lebih 2 menit lagi, Ibu. Saya berarti cuma kebagian berapa menit tuh? Karena 13.30 harus sudah berganti. Agak cepat, Rachel. Ya, baik Ibu. Lalu terlebih dahulu ya, harus on time ya. Oke, baik Ibu. Lalu kita ada juga uji statistik, deskriptif, dan juga asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik ini ada uji normalitas data, uji multikolonialitas, ada uji autokorelasi, dan uji heterodasitas. Nah, untuk pengujian hipotesis ini ada uji parsial, uji simultan, uji koefisien, dan determinasi. Next, Rani. Nah, ini juga daftar pustakanya. Next. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Rachel. Ini Ibu komentari 5 menit ya. Ya, nanti berikutnya langsung saja ya, tidak perlu opening, langsung ke poinnya saja. Jadi nanti diperhatikan teman-teman, ini betul-betul seperti sidang proposal itu 15 menit itu termasuk dengan preparation ya. Jadi pilih yang efektif begitu, kemudian poin-poinnya yang memang harus perlu disampaikan dan penting. Oke, fenomenanya tadi apa? Ibu belum tahu. Ya, ini tetap harus tayang ya, karena nanti dicek-cek. Fenomenanya? Fenomena Tayang. Bagian fenomena, tolong. Mau tahu fenomena research gap, kemudian implikasi penelitian, itu yang harus ada. Jadi research gap ada, oke, fenomena dulu. Nah, fenomena di latar belakang. Apa ini? Pertumbuhan indeks apa ya? Nah, ini perlu jelas nih. Pertumbuhan sejak awal indeks apa? Indeks kan banyak ya. Yang dibuat indeks apanya gitu. Kan mungkin indeks pertumbuhan pendapatan pajak atau rasio penggunaan APBN misalkan. Nah, ini indeks apa? Ini ada yang miss nih. Ya, baik Ibu. Kalau dari 2021 ini indeks teknologi ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini indeks teknologi atau indeks yang lain. Ini perlu jelas ya. Ya, baik Ibu. Oke. Ibu komentari overall presentasinya bagus, percaya diri, perlu dicontoh ya. Jadi
terlihat menguasai gitu ya. Jadi harus prepare memang. Kemudian PPT-nya juga menarik dan jelas. Rachel, selamat. Terima kasih. Kemudian isunya menurut saya menarik karena ini common ya. Saat ini kan mau nggak mau kita bermigrasi ke teknologi. Nah, maka next dikaitkan dengan, coba mau lihat hipotesisnya. Ini research gap-nya kan tadi juga lumayan, hanya perlu dipertajam. Teknologi ini apa hubungannya dengan hipotesis? Itu yang perlu dipertajam. Kalau fenomenanya mau ambil teknologi tadi kan, indeks teknologi. So what-nya ini belum dapat nih benang merahnya. Perlu dijelaskan dengan ada indeks teknologi itu lalu kaitannya apa sih dengan kebijakan hutang atau dengan nilai perusahaan gitu ya. Itu mesti ada kaitannya. Kalau nggak ada kaitannya dia nggak cocok, nggak nyambung gitu ya. Paham, Rachel? Jadi kalau fenomenanya yang diangkat mau yang nilai, Y-nya adalah nilai perusahaan, fenomenanya adalah indeks teknologi, silakan disambungkan ceritanya. Kenapa indeks teknologi ini kemudian ada hubungannya dengan penelitian yang diusulkan khususnya Y-nya pada nilai perusahaan ini gitu. Itu belum ada ya. Ibu belum lihat atau mungkin kamu ada tapi saya nggak lihat, bisa dijelasin kalau memang ada. Oke, itu belum ada sih Bu, soalnya juga ya Bu, nanti untuk nextnya saya akan tambahin Ibu. Ya, kalau nggak ada hubungannya maka tetap bukan fenomena ya, bukan fenomena yang nyambung gitu. Jadi poin fenomena berarti nggak ada kalau tidak terhubung. Nyambung. Jadi mau ngomongin apa, mau meneliti apa, nggak ada sambungannya, itu useless. Gitu ya. Oke, kemudian hipotesisnya cukup ya 4, bisa ditambah 1 lagi yang simultan jadi 5 ya. Kemudian referensinya tadi cukup baru juga 16-17, coba cari yang 20 dan 21, kalau teknologi kan banyak. Operasionalisasi variabel, coba ini penting. Stop. Mungkin yang agak lama yang Yogianto ya, karena kan ini udah 12 tahun lalu. Cari yang terbaru, yang keputusan investasi. Ya Ibu. Keputusan investasi dan juga mungkin kebijakan hutang ya. Jadi jangan terlalu lama, itu pengaruh dengan keterkaitannya, relevansi nanti penelitian ini dengan isu yang saat ini ada. Kalau terlalu lama ya mungkin udah nggak cocok gitu ya. Jadi nanti implikasi penelitiannya kurang nendang, kurang besar lah. Kemudian cukup lengkap overall ya poin-poin yang diperlukan. Oh, sama satu yang metodologi penelitian itu kamu hanya katanya sampelnya 13 saja ya? Iya Ibu. Coba ke metode. Nah, ini perhatikan. 13 berarti kalau di run itu kan belum bisa pakai SPSS kan? Iya Ibu. Sebetulnya sampelnya berapa? Coba dicermati. Sampel itu kalau di data sekunder adalah year firm. Ini kamu baru firmnya, year-nya belum. Jadi berapa sampelnya kalau year firm? 39 Ibu. 29 apa 39? 39 Ibu. Oke, 39. Ini 2021 sudah ada ya harusnya laporan keuangannya. Saya sarankan mundur dari 2018. Ya, antisipasi jika nanti ada outlier, jangan terlalu mepet. Baik Ibu. Jadi nanti juga bisa 2018-19 ini kan sebelum pandemi, 2020-2021 setelah pandemi itu bisa digali lebih dalam kalau mau ya. Oke, dari saya itu, sorry sudah lewat 2 menit, saya berikan ke kembalikan Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya Ibu.
Baik, terima kasih Rachel dan terima kasih Ibu Agustin atas masukannya. Sekarang kita lanjut aja ke Nias Astika Putri. Dipersilakan sebentar ditunggu. Langsung saja ya Dias ke bab 1 langsung yuk. Oke, Ibu. Untuk poin pembahasan pertama yaitu pendahuluan, berikut ini adalah latar belakang. Seiring banyaknya persaingan dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan harus tetap menjaga dan meningkatkan kelangsungan usahanya. Untuk menentukan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan berikutnya, perusahaan membutuhkan laba yang optimal untuk tetap bertahan dan tetap dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan perusahaan harus dapat dikelola dan diperhitungkan secara tepat agar lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola sumber dayanya secara efektif. Salah satu sumber daya perusahaan yang terpenting yaitu persediaan. Agar persediaan dapat dikelola dengan tepat, maka diperlukannya manajemen persediaan. Manajemen persediaan dapat membantu perusahaan memperoleh laba yang maksimal karena dapat mengelola persediaan yang ada dengan biaya seminimal mungkin dan memaksimalkan pengelolaan persediaan barang. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen persediaan. Yang kedua, apa manfaat penerapan manajemen persediaan pada perusahaan. Yang ketiga, apakah manajemen persediaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan laba pada perusahaan. Next. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen persediaan, manfaat penerapan manajemen persediaan, dan juga pengaruh manajemen persediaan terhadap peningkatan laba perusahaan. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk manfaat praktis yang pertama, ada bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan dengan adanya manajemen persediaan yang baik. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tinjauan dalam pengambilan kebijakan perusahaan untuk pengembangan perusahaan. Yang kedua bagi investor, yaitu hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai analisis dalam mempertimbangkan peningkatan laba perusahaan. Dan manfaat teoritisnya yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh manajemen persediaan terhadap laba perusahaan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai manajemen persediaan. Next. Selanjutnya ada poin yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian ini terdapat landasan teori. Yang pertama ada persediaan. Menurut Handoko menjelaskan bahwa persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Yang kedua ada persediaan manajemen. Manajemen persediaan merupakan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan fungsi penyimpanan dan pengendalian persediaan dalam mencapai tingkat pelayanan pelanggan yang lebih baik, serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga adalah laba perusahaan. Laba merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dari proses produksi hingga penjualan barang atau jasa setelah dikurangi seluruh biaya yang digunakan dalam kegiatan operasional dan penyerahan barang atau jasa tersebut. Yang keempat ada rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu teknik analisa keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan yang diambil dari data laporan keuangan selama periode akuntansi
yang diterapkan sebagai parameter penilaian dalam pertumbuhan perusahaan. Next. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini menggunakan beberapa jurnal yang dijadikan sebagai referensi. Next. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Untuk variabel X1 ini yaitu persediaan, untuk variabel X2-nya laba perusahaan, dan variabel Y-nya itu manajemen persediaan. Next. Yaitu selanjutnya ada poin pembahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan, yang pertama ada jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian dan sumber data dalam penelitian ini yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, data kuantitatif yang diperoleh berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang digunakan sebagai informasi. Yang kedua ada populasi dan sumber data. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampelnya ada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada definisi operasional variabel. Variabel yang digunakan yaitu persediaan, manajemen persediaan, dan laba perusahaan. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mengumpulkan bahan referensi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori sebagai acuan yang tepat. Yang kelima ada teknik analisa data. Pada penelitian ini, saya melakukan teknik analisa data dengan mengumpulkan data-data yang akan diteliti mengenai pengaruh manajemen persediaan terhadap peningkatan laba perusahaan, kemudian melakukan perhitungan dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Selanjutnya melakukan interpretasi terkait hasil perhitungan rasio dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Next. Cukup sekian presentasi mengenai proposal yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sakit atau terharu atau sedih atau apa nih? Lagi kurang enak badan, Bu. Semoga cepat sembuh ya. Coba di bagian judul. Bagian judul. Pengaruh manajemen persediaan terhadap laba perusahaan manufaktur yang terdaftar. Oke. Judulnya masih perlu dibuat lebih menarik. Jadi ini judul seperti ini sudah banyak ya. Jadi dari judul belum menunjukkan ininya, pembedanya mungkin gitu ya, Dias. Jadi kalau skripsi kan nggak perlu sampai novelty ya, tapi kalau ada ya bagus. Tapi paling tidak ikuti standarnya UPJ, biasanya adalah X-nya 3, Y-nya 1. Gitu ya, mau ditambah moderasi, mediasi silahkan. Oke, Bu. Jadi tadi judul ini masih kurang variabelnya ya. Dan juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Biasanya dia dijadikan subjudul. Coba dibaca-baca lagi contoh-contoh skripsi kakak-kakak kelas. Jadi ini penulisan judul juga belum sesuai dengan kaidah di UPJ. Periodenya mesti ditampilkan kalau mau dijadikan subjudul. Ya. Iya, Bu. Fenomenanya, apa ini fenomenanya? Yes.
Yes. Banyaknya persaingan di dunia bisnis gitu, Bu. Apa? Harus jelas. Ada apa dengan dunia bisnis? Apa kaitannya dengan laba perusahaan? Kalau mau laba usaha, datanya berdasarkan dari mana? Datanya apa? Tampilkan, ya. Ini belum ada. Ibu nggak lihat fenomena ya berbasis data dan sumber yang jelas. Kemudian juga pembeda ya atau apa namanya karakteristik penelitian ini dibanding penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan itu apa, itu belum ada. Kemudian implikasinya juga belum disampaikan ya, research scape-nya juga tadi udah ada belum research scape? Kayaknya kok Ibu nggak lihat. Belum ada, Bu. Nah ini masih banyak yang kurang ya. Kemudian tadi bagian metodologi itu juga tidak ditampilkan berapa jadinya sampelnya, ya tekniknya menggunakan apa, kenapa harus itu, kenapa itu yang paling sesuai. Ya, kemudian penelitian terdahulunya, tadi coba ke bagian penelitian terdahulu. Profesionalisasi variabel juga belum ada ya. Halo. Ibu. Ya, jadi masih. Tapi kalau proposalnya seperti ini maka tidak saya nilai ya. Jadi instrumen-instrumen yang pokok itu harus ada. Ini belum ada bunyinya Mbak. Jadi bisa jadi kalau sidang proposal disuruh ulang. Ya. Jadi masih belum sesuai dengan kaidah minimal penelitian yang ada di UPC. Silahkan diimprovisasi, diperbaiki. Hal-hal yang pentingnya penelitian terdahulu juga tadi belum ada tahunnya. Nah ini kan repot nih. Iya Ibu, lupa dicantumin. Jadi kan minimal satu variabel itu 5 dan itu harus yang terkini ya. Ini masih jauh ya Mbak. Jadi ya nilainya juga masih jauh. Gitu. Ada pertanyaan atau sanggahan silahkan. Cukup Ibu. Hati-hati di UAS jika masih demikian maka khawatirnya nggak lulus. Itu ya Mbak Dias. Iya Ibu. Dan lain-lain dan teman-teman yang lainnya yang kemarin juga Ibu sudah komentari ya. Oke, good luck Dias. Terima kasih banyak Bu Agustian. Sama. Yuk, agak cepat Mbak Rani. Baik, terima kasih Bu Agustin. Untuk selanjutnya yakni ada Vanessa Dia. Silakan saudari Vanessa Dia dipersilakan. Apakah sudah kelihatan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Agustin dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rencana penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Harga Saham terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek tahun Indonesia tahun 2020-2021. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang penelitian. Yang pertama, nilai perusahaan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena hal itu dapat menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan perusahaannya. Hal ini dapat diyakini bahwa nilai yang dimiliki akan mampu menentukan arah dan kekuatan modal untuk keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi pada sektor consumer goods pada tahun 2020-2021. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods, khususnya makanan dan minuman, yang merupakan sektor yang bergerak pada bidang produksi barang konsumsi yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumen dalam kehidupan sehari-hari.
Pertumbuhan ekonomi pada perusahaan manufaktur, khususnya pada sektor consumer goods ini, mengalami pertumbuhan yang naik turun terlebih pada awal tahun 2020 saat Indonesia terkena pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan pada sektor ini mengalami penurunan pada kuartal 1 tahun 2020. Namun meskipun sempat mengalami penurunan, pada kuartal 2 tahun 2020, sektor ini kembali naik pertumbuhannya hingga kuartal 1 tahun 2021. Dan yang ketiga, nilai investasi pada sektor consumer goods menempati posisi kelima sebagai sektor dengan nilai investasi terbesar. Sebagai seorang investor tentu saja harus memperhatikan harga pasar saham perusahaan yang akan dituju untuk pemilihan menanamkan modal usahanya. Seorang investor harus pandai memilih saham dari suatu perusahaan karena harga saham dapat menjadi indikator nilai dari kondisi suatu perusahaan. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, tercatat bahwa realisasi investasi di sektor consumer goods khususnya makanan dan minuman sebesar 36,6 triliun atau sekitar 8,6% dari totalnya yang mencapai 442,76 triliun. Maka dari itu, hal ini menjadikan sektor ini menempati posisi kelima sebagai sektor yang memiliki nilai investasi terbesar dari seluruh sektor yang ada berdasarkan data tahun 2020 semester 1 dan tahun 2021 semester 1. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang kedua, apakah harga saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021 dan untuk mengetahui pengaruh dari harga saham terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2020-2021. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan penulis tentang pentingnya nilai perusahaan dalam dunia bisnis. Yang kedua, bagi perusahaan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai nilai perusahaan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, bagi investor yang diharapkan dapat bermanfaat saat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor saat ingin melakukan penanaman modal di perusahaan yang tepat. Dan selanjutnya adalah landasan teori. Menurut Husnan, nilai perusahaan adalah harga yang siap dibayar oleh investor seandainya jika perusahaan tersebut akan dijual. Semakin tinggi harga saham, berarti semakin tinggi pula tingkat pengembalian kepada investor, dan itu berarti semakin tinggi nilai perusahaan yang terkait dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, nilai perusahaan akan diukur menggunakan PBV atau Price to Book Value dengan perhitungan harga pasar pelembar saham dibagi dengan nilai buku saham. Yang kedua, menurut Yusriaini dan Raharjo, yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan hasil yang diperoleh perusahaan melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan oleh para pemegang saham atau investor. Semakin baik pertumbuhan profitabilitas, maka kinerja perusahaan akan dianggap baik, yang berarti semakin baik pula prospek perusahaan di masa yang akan datang, yang artinya semakin baik nilai perusahaan di mata investor. Profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan ROE atau Return on Equity dengan perhitungan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Dan yang terakhir ada Sartono yang menyatakan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Namun sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham akan cenderung turun. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian dari Denny Kurnia tahun 2019 dengan judul penelitian Profitabilitas Kebijakan Dividen dan Harga Saham Terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas dan harga saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun secara simultan, profitabilitas, kebijakan dividen, dan harga saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, menurut Dwi Widyaningsih dan Muhammad Zulfan Hakim tahun 2020, dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan dengan alat analisis E-View 9 membuktikan bahwa profitabilitas dan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan,
sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu profitabilitas dan harga saham, serta satu variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, lalu ada objek penelitiannya yang menggunakan populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar dalam Bursa Efek pada periode penelitian tahun 2020-2021. Lalu untuk sampel yang digunakan untuk menentukan populasi perusahaan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Lalu ada sumber data yang digunakan, yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan tahunan perusahaan yang diteliti yang sudah dipublikasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan objek penelitian dilakukan dengan pemilihan sampel. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang artinya akan menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan objek penelitiannya, yaitu antara lain perusahaan industri manufaktur sektor consumer goods yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021, perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap pada periode tahun 2020-2021, perusahaan memiliki laba bersih selama periode penelitian tahun 2020-2021, dan perusahaan mengeluarkan harga saham saat closing pada kuartal 4 tahun 2020-2021. Berdasarkan kriteria tersebut, maka terpilihlah 8 perusahaan yang akan menjadi sampel penelitian saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke bagian judul, Vanessa. Bagian judul. Ya, Ibu. Ini agak beda ya dengan yang kemarin diajukan. Kemarin Iya, kosnya. Bu. Iya, ini saya akhirnya pakai yang lanjutan dari SAK kemarin, Bu. Oke. Jadi begini teman-teman, nanti yang diajukan pada saat, kan teman-teman kalau skripsi itu nanti ngajuin proposal sebelum sidang itu kan ajuin dulu kan. Itu adalah yang final ya, jangan sampai yang diajukan sama yang dipresentasikan itu berbeda. Itu nanti sama BP nggak akan terproses ya. Jadi betul-betul yang terakhir disubmit, ini pembelajarannya ya. Kalau ini kan karena nilai tugas, jadi Ibu masih masih maklumi, tapi kalau sudah by system itu nggak bisa. Ya, Vanessa, hati-hati, makanya harus ditentukan. Ini kan sudah jauh-jauh hari dari pertemuan pertama sudah disampaikan, jadi sebetulnya teman-teman sudah bisa mulai pikirkan waktu itu mau apa, gitu ya. Jangan sampai last minute nanti berubah. Karena kakak-kakak kelas kalian itu kirim misalkan deadline-nya kapan, nanti pas presentasi beda lagi, yang kita nilai tetap yang waktu disubmit ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Mau teman-teman presentasikannya itu berbeda, sudah lebih bagus tetap yang dinilai yang disubmit. Karena kan kita berproses, nggak bisa lalu pada saat teman-teman presentasi kita baru nilai, itu nggak bisa. Kecuali yang proposal kayak gini dan memang yang sudah terbiasa gitu ya. Kalau yang ya itu kan jam terbang ya. Kalau yang masih baru-baru nggak bisa langsung bisa. Jarang lah gitu ya, yang bisa sekali langsung komentar. Biasanya perlu baca dulu. Nah, karenanya yang dinilai itu biasanya kita kalau sidang itu, kita udah, kalau Ibu ya, kan misalkan deadline-nya 2 minggu sebelum presentasi. Seminggu itu saya sudah cek, udah komentari. Ya, jadi nanti seminggu kemudian baru kita kan kerjanya banyak ya, dosen itu yang mengajar dan seterusnya banyak sekali perintilannya. Jadi memang harus per waktu. Jadi pada saat sudah disubmit itu biasanya saya misalkan dapat 15 orang. Ya dalam seminggu Ibu cicil, sehari 2 orang. Sudah dikomentari, dicek gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba biasanya H-1, H-2 kirim lagi Bu perbaikan.
suka-sukanya kirim japri gitu, itu udah nggak dilihat kalau saya ya, sudah terlewat. Kita kan nggak mungkin lalu tiba-tiba ngurusin satu aja nih khusus buat ini gitu, sedangkan sudah ada timeline lain. Jadi perlu difikirkan bahwa kalau kita berinteraksi dengan pekerjaan orang lain, itu mereka punya deadline dan punya timeline. Jadi nggak bisa tiba-tiba berubah last minute. Itu tentu kalau di kita biasanya yang dipakai tetap yang lama, yang dinilai gitu ya. Supaya teman-teman aware, betul-betul yang disubmit adalah yang sudah final gitu ya. Jadi kan bekerja juga begitu. Nggak bisa lalu pas mau rapat, sejam sebelum rapat baru kirim revisinya ya. Decision maker tetap ditampilkan dulu Mbak, saya masih mau komentari bagian berikutnya. Maaf, ke kelas gimitnya. Kemudian itu decision maker sudah perlu waktu beberapa hari untuk bikin keputusan, tiba-tiba teman-teman last minute bikin perubahan itu udah nggak kepake gitu ya. Intinya itu, kalau orang accounting harus pikirkan itu. Tadi Ibu belum melihat, mungkin tadi fenomenanya yang mau diangkat itu yang profitabilitas customer goods meningkat gitu ya. Tapi itu belum ada datanya dan sumber datanya juga tidak disampaikan. Jadi itu belum firm untuk sebagai fenomena. Kemudian penulisan judul itu ikuti contoh skripsi kakak kelas. Kalau menulis judul untuk jenis industrinya ya. Kemudian grand teorinya tadi belum ada ya. Grand teori tadi bukan grand teori. Kalau pengertian nilai adalah ini bukan. Jadi grand teori adalah teori yang memayungi. Teori payung dari awal sampai akhir nanti berkait dengan teori itu. Misalkan ini bicara mengenai profitabilitas. Yang berkaitan dengan profitabilitas kira-kira teori apa ya? Apakah agensi ataukah legitimasi gitu ya? Atau misalkan kaitannya dengan decision maker, plan behavior atau apa gitu. Nah, itu dikaitkan. Nanti ada bagian literatur review itu dikaitkan. Kenapa kok ini menjadi grand theory gitu ya. Variabel X masih kurang. Ya, hipotesisnya tadi nggak nampak ya? Ditampilkan nggak? Ibu kok nggak lihat? Nggak saya cantumin, Bu. Ini juga kalau seperti ini nggak lulus ya. Tidak memenuhi minimal syarat proposal. Kemudian periodenya kurang lama, minimal 5 tahun, apalagi tadi hanya berapa perusahaan tuh ya kan? 9 ya tadi ya, Vanessa? 8. Oh 8 malahan. Nah itu 8 kan tidak mungkin kita melakukan penelitian tarafnya skripsi hanya 8 perusahaan. Kalau alat tadi mungkin bisa, tapi kalau skripsi udah pasti minta diulang gitu ya. Jadi ini belum ya Vanessa, masih banyak perbaikannya. Silahkan diikuti, ini standar proposal belum dapat. Jadi kalau masih melanjutkan yang ini saja untuk proposal, masih belum. Gitu ya Vanessa. Silahkan diperbaiki, ada pertanyaan? Ya cukup Ibu, terima kasih masukannya. Sama-sama. Kalau saya masukannya berdasarkan fakta ya teman-teman, kalau memang belum, Ibu akan upayakan objektif katakan belum gitu ya, supaya nanti teman-teman nggak repot di tahapan selanjutnya. Ini alhamdulillah yang penelitian itu juga dapat nih hibah Kemendikbud ya. Jadi memang teman-teman justru kalau dapat dosennya yang kritis itu harusnya happy, karena nanti teman-teman mempermudah pekerjaan teman-teman sendiri. Kalau nggak salah yang ikutan hibah Kemendikbud, saya lupa ya, kayaknya Mbak Sulus, siapa aja yang Mbak Haziah ya? Sulus Haziah, itu saya ikutin deh yang penelitian. Halo, kayaknya saya nge-lag nih. Jadi baru terkabarkan. Alhamdulillah kita dapat yang seperti MBKM seperti itu ya, tapi ini Ibu apply sendiri. Maksudnya dan tim sih, tapi yang berkompetisi secara nasional itu. Nanti kayaknya teman-teman yang sudah ada listnya deh, nanti ke Elida atau ke Dini kayaknya Ibu ada listnya. Teman-teman nanti termasuk dalam tim
pemenang hibah, jadi bisa dimanfaatkan untuk JSTP ya, untuk nanti di CV dan seterusnya, karena kan ada luarannya Scopus ya teman-teman ya. Scopus itu yang STP-nya berapa ya, 200 poin kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi ke Mbak Femi deh. Itu saya janji luarannya itu saya lupa 4 apa ya, 2 atau 4 paper Scopus. Ya nanti silakan bagi yang berminat tapi memang serius dan harus komitmen, mungkin bisa kita coba seleksi lagi kalau ada yang minat ya. Oke. Berikutnya sudah lewat 3 sorry. Baik, terima kasih Bu Agustin dan terima kasih Vanessa atas pemaparannya. Kita lanjut ke pemaparan selanjutnya, yakni Saudara Regi Pahlavi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Anomali Januari Effect pada Indeks Saham Indeks 30 di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2021. Berikutnya. Oke. Latar belakang dari proposal ini ialah anomali pasar itu sendiri merupakan fenomena yang tidak dapat diantisipasi dengan memberikan peluang kepada investor untuk memperoleh return yang tidak normal. Anomali Januari Effect itu sendiri merupakan peristiwa tingkat pengembalian investasi bulan Januari yang melakoni peningkatan signifikan dibandingkan dengan tingkat pengembalian investasi di bulan lainnya. Menurut Yunita dan Rahyuda di penelitian 2019-nya, mengungkapkan bahwa saham naik pada bulan Januari disebabkan adanya elemen yaitu adanya tindakan investor yang melakukan penjualan dari saham yang dimiliki bertujuan untuk menghindari pajak yang ditawarkan. Dan pengaruh lainnya ialah adanya portofolio Windows dressing yang merupakan strategi dari perusahaan untuk mempercantik kinerja atau laporan keuangan dan mengambil keuntungan investor dari capital gain untuk dana investor dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan yang di layar kali ini merupakan fenomena atau masalah yang saya angkat. Yang pertama adalah berdasarkan dari data IDX, diungkapkan bahwa indeks IDX 30 pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019 mengalami return yang positif. Kemudian pada periode Desember 2019 hingga Januari 2020 mengalami return yang negatif. Sedangkan pada periode Desember 2020 hingga Januari 2021 mengalami peningkatan atau return positif kembali. Dan fenomena yang kedua ini ialah berdasarkan penelitian sebelumnya telah terjadi anomali pasar berupa January Effect di beberapa tahun yang berpengaruh terhadap abnormal return dan trading volume activity. Next. Oke. Berikutnya adalah rumusan masalah. Pada proposal kali ini, rumusan masalah yang saya bahas adalah apakah January Effect berpengaruh terhadap return saham indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah January Effect berpengaruh terhadap abnormal return indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, apakah January Effect berpengaruh terhadap trading volume activity indeks di Bursa Efek Indonesia. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui pengaruh January Effect terhadap return saham indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh January Effect terhadap abnormal return indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh January Effect terhadap trading volume activity indeks 30 Bursa Efek Indonesia.
Oke. Pada manfaat penelitian kali ini, saya mengharapkan dua bentuk manfaat yang dapat diterapkan. Yang pertama itu adalah manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham ketika anomali pasar terjadi. Dan untuk manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca atau mahasiswa dalam hal menambah pengetahuan terkait jenis anomali pasar, January effect, dan perbedaan ritme saham, abnormal return, serta trading volume activity yang terjadi pada anomali January effect. Next. Oke. Dan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teori pasar efisiensi. Yang dimana teori ini teori ini mengungkapkan bahwa harga saham akan terus dalam situasi equilibrium, yaitu saham yang dapat dihargai dengan wajar. Menurut Brigham dan Howson, di penelitian 2012-nya, harga saham mencerminkan keseluruhan informasi tentang saham tersebut. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa suatu hal yang tidak akan terjadi, bahwasanya investor akan dapat mengalahkan pasar secara konsisten. Next. Berikutnya adalah penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian Andreas dan Ria Daswan 2011 pada jurnalnya yang berjudul dengan January Effect pada perusahaan LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2003 hingga 2008 memiliki hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara return bulan Januari dengan bulan lainnya. Sedangkan hasil dari penelitian Indah Fitriani dan Maria pada 2013, hasilnya penelitian mereka adalah terjadi perbedaan antara return di bulan Januari dengan bulan-bulan lainnya. Tetapi fenomena tersebut tidak dapat terjadi secara terus-menerus, melainkan hanya dalam beberapa tahun saja. Dan untuk hasil dari penelitian Putri Dianes dan Isiwardana pada 2015, yaitu hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan antara return di bulan Januari dengan bulan lainnya. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Miliana Audina dan Kazia Laturete pada tahun 2017 menghasilkan bahwa terdapat perbedaan antara abnormal return yang terjadi di bulan Januari dengan bulan lainnya. Dan untuk hasil yang terakhir yang diteliti oleh Nimade Weprandaya Marita dan Henny Rayuda pada 2017, yaitu hasilnya mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return di bulan Januari dengan bulan lainnya. Next. Oke, berikut ialah kerangka pemikiran. Secara tidak langsung, anomali January effect berpengaruh terhadap abnormal return, struktur saham, dan trading volume activity yang berada di indeks saham indeks 30. Next. Berikutnya ada hipotesis atau dugaan sementara. Dari hipotesis yang saya peroleh, berdasarkan informasi yang sudah saya berikan, ialah yang pertama, menurut saya terdapat perbedaan di antara return saham pada bulan Januari dengan 11 bulan lainnya berdasarkan indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, terdapat perbedaan hasil abnormal return pada bulan Januari dengan 11 bulan lainnya berdasarkan indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis yang terakhir, terdapat perbedaan dari hasil trading volume activity pada bulan Januari dengan 11 bulan lainnya berdasarkan indeks 30 di Bursa Efek Indonesia. Next. Metodologi penelitian yang saya gunakan ialah pada penelitian ini, penelitian saya menggunakan metode kuantitatif dan memperoleh data menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan dokumentasi.
Data yang diperoleh berasal dari laporan harga penutupan saham bulanan. Rangkaian isi dari laporan tersebut ialah harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah saham pada setiap perusahaan dan tingkat aktivitas volume perdagangan perusahaan dalam periode tahun penelitian, dan data tersebut didapatkan langsung dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Dan populasi dalam penelitian ini merupakan data saham perusahaan yang tersedia di dalam indeks 30, dan data tersebut aktif selama periode Januari 2019 hingga Desember 2021. Dan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pervasive sampling, yang dimana sampel yang digunakan yaitu emiten yang berkomitmen sudah terdaftar di dalam indeks 30 pada 2019 hingga 2021, di mana jika berdasarkan sampel kriteria sampel tersebut, hanya terdapat 18 perusahaan saja yang dapat digunakan. Next. Berikutnya adalah operational variable. Dan penelitian ini, operational variable dependennya yaitu menggunakan January effect dengan pengukuran variabel time series pada pengamatan 12 bulan dalam kurun waktu 3 tahun. Dan independent variable pada penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu return saham, optimal return, dan trading volume activity. Next. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan. Pada penelitian ini, saya menggunakan analisis data hasil penelitian menggunakan bantuan program software statistical product dan service solution versi 26 atau dapat disingkat dengan SPSS 26. Di mana dalam program tersebut saya melakukan beberapa pengujian. Pertama ada uji normalitas data, uji beta t-test, dan uji Wilcoxon sign rank test. Di mana pada uji normalitas data tersebut berguna untuk mengetahui perolehan distribusi kenormalan data, dan pada uji beta t-test digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan di antara return saham, optimal return, dan trading volume activity. Dan untuk uji Wilcoxon sign rank test tersebut digunakan untuk menguji korelasi dua sampel yang nantinya akan dianalisis dan diperhatikan jumlah selisih angka positif dan negatif yang diperoleh. Next. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih. Baik, Ibu komentari. Judulnya ini sama seperti teman kemarin ya. Jadi ini lebih cocok untuk paper, Peggy. Jadi untuk proposal skripsi belum, karena ini masih satu variabel. Idenya menarik dan masih jarang ya, January effect ini ya. Tapi mungkin silahkan difikirkan, January effect ini kan momen gitu ya. Momen apakah kemudian bisa diabsorb menjadi variabel atau tidak. Kalau tadi yang Regi sampaikan sebagai variabel, setahu saya itu adalah pengukuran atau measurement. Ya, nah ini dipastikan kalau memang ada variabel dengan nama January effect, silahkan dirujuk teorinya. Nanti disampaikan ke pembimbing atau pengujinya bahwa itu memang ada variabel January effect. Tapi sependek yang saya tahu, saya belum menemukan ada variabel January effect. Meskipun itu momen ya. Kalau yang saya tahu itu momen. Jadi January effect ini melihatnya mungkin kinerjanya gitu ya, kinerja yang ada pada momen tertentu yang masuk periode January effect gitu.
Nah, ini X-nya, X3-nya 3 dan juga Y-nya itu, Y-nya mungkin indeks saham itu kinerja mungkin ya. Coba dipakai istilah-istilah yang variabel. Kalau ini istilah pengukuran. Baik, Ibu. Jadi ini lebih paper. Mungkin Regi ngikutin paper mana gitu ya. Jadi tidak semua paper kemudian langsung ceplok kita jadikan untuk skripsi. Kalau paper kan bebas, dia mau pakai pengukurannya di highlight dan seterusnya, yang penting menarik gitu ya. Tapi kalau skripsi itu ada pakemnya, ada aturannya yang merupakan variabel gitu ya, itu yang menjadi X dan Y-nya. Jadi ini belum ya, Regi. Baik, Ibu. Fenomenanya tadi sebetulnya menarik, bisa dipertajam, tapi silahkan lihat subjudul contoh skripsi kakak kelas. Kemudian teori cost efficient itu berhubungan menurut saya masih bisa. Kemudian hipotesisnya juga tadi dipastikan ya. Kalau 3 hipotesis tadi digunakan untuk satu variabel, barangkali bisa jadi membedakan pengukurannya. Nah, ditambah pastikan January effect ini masuk ke variabel apa, dan kemudian tambah 2 variabel lagi. Baik, Ibu. Kemudian penelitian terdahulunya masih kurang ya, sangat kurang karena satu variabel kan minimal 5. Kemudian perusahaannya tadi 18, silahkan dikali tahunnya, jadi year firm, sampel itu year firm. Kemudian tabel operasionalnya tadi sudah ada, tapi itu masih berfokus pada pengukurannya, bukan variabel. Begitu, Regi. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Agustin atas saran dan tanggapannya, dan terima kasih pelapor Regi Fahlevi. Sekarang kita langsung ke pemapar kelima, yakni Amelia Nabila. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Rani. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Rani? Sudah. Ya, saya coba izin share screen ya. Iya, sebelumnya apakah sudah terlihat pemaparan saya? Sudah. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu kalau nanti ada background suara menangis, soalnya adik saya sedang menangis, jadi mohon maaf Ibu dan teman-teman sebelumnya. Oke, baik. Ya, baik Ibu. Selamat siang Ibu Agustin dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait proposal penelitian yang akan saya angkat. Judulnya sendiri yaitu terkait dengan analisis pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap harga saham. Studi empiris pada perusahaan sektor infrastruktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakangnya di sini yaitu era globalisasi seperti ini, perusahaan tentunya memerlukan sejumlah suntikan dana untuk menjalankan operasional perusahaannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan untuk masa depan. Persaingan yang ketat antar perusahaan menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Semakin baik kinerja perusahaan, maka akan semakin banyak peminat akan saham perusahaan tersebut dan membuat harga saham perusahaan dapat melonjak naik, begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini saya mengangkat 8 rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh current ratio terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2019-2021. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh total aset turnover terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2019 sampai 2021. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2019 sampai dengan 2021.
Lalu yang keempat, bagaimana pengaruh ROA terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2019 sampai dengan 2021. Lalu yang kelima, bagaimana pengaruh ROE terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur. Ini semua dengan penelitian yang sama, itu tahun 2019 sampai dengan 2021. Namun hanya saja rumusan masalahnya berbeda-beda, yaitu ada ROE, lalu earning per share, kemudian asset growth atau pertumbuhan perusahaan, dan juga yang terakhir kebijakan dividen. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh current asset, total asset turnover, debt to equity ratio, ROA, ROE, EPS, pertumbuhan perusahaan, dan juga kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, untuk manfaat penelitian di sini yang pertama itu bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan mengenai pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan sektor infrastruktur. Penelitian ini juga akan digunakan sebagai tugas akhir. Lalu untuk bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi informasi yang penting bagi perusahaan karena merupakan aspek fundamental yang perlu diperhatikan bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dan juga mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi investor sebagai salah satu referensi dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di dalam suatu perusahaan. Lalu bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang hubungan rasio keuangan yang digunakan pertumbuhan perusahaan dan kebijakan dividen terhadap harga saham. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Lalu bab selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini landasan teori saya menggunakan teori signal. Menurut Ross dalam Utami, signaling teori menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, sehingga terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Lalu di sini ada penelitian terdahulu, ada tabel dan dua penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai referensi. Yang pertama itu Hana Cabibatul Latifah dan Ani Wilujeng Suryani pada tahun 2020, yang mana menggunakan variabel kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas ROE, dan likuiditas. Dan untuk variabel dependennya itu harga saham. Kemudian untuk yang kedua ada Muhammad Wira Raspati dan juga Welas Asih tahun 2021, di mana menggunakan variabel ROA, current ratio, DER, DPR, dan juga variabelnya harga saham. Nah, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini, yang pertama untuk penelitian saya terdapat penambahan variabel independen atau variabel X yang digunakan, yaitu ada total asset turnover, kemudian earning per share, dan juga variabel pertumbuhan perusahaan atau asset growth. Kemudian yang kedua sektor perusahaan yang dijadikan penelitian, dan yang terakhir tahun pengamatan penelitian, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, untuk kerangka pemikiran atau paradigma penelitian yang saya pakai di sini ada rasio keuangan yang mana diwakilkan dengan current ratio, yaitu variabel X1, kemudian total asset turnover X2, kemudian DER X3, ROA variabel X4, ROE variabel X5, dan juga EPS atau earning per share variabel X6, dan juga asset growth atau pertumbuhan perusahaan dan kebijakan dividen yang mengarah kepada harga saham. Kemudian untuk hipotesis penelitian, H1 terdapat pengaruh positif antara current ratio terhadap harga saham, lalu H2 terhadap pengaruh positif antara TATO terhadap harga saham, kemudian H3 terdapat pengaruh positif antara debt to equity ratio terhadap harga saham, lalu H4 terdapat pengaruh positif antara ROA terhadap harga saham, lalu H5 terdapat pengaruh positif antara ROE terhadap harga saham. Hipotesis yang ke-6 terdapat pengaruh positif antara earning per share terhadap harga saham. Kemudian hipotesis yang ke-7 terdapat pengaruh positif antara asset growth
terhadap harga saham, dan yang terakhir, hipotesis ke-8, terdapat pengaruh positif antara kebijakan dividen terhadap harga saham. Kemudian bab selanjutnya ada metode penelitian. Di sini jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi kuantitatif yang dapat menganalisis dan menjelaskan antara hubungan variabel independen X dengan variabel dependen Y. Kemudian di sini ada 3 subbab penjelasan. Yang pertama ada populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri saya menggunakan perusahaan sektor infrastruktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk teknik penentuan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang telah saya tentukan. Kemudian untuk sampel data setelah diolah saya menggunakan 50 perusahaan di sektor infrastruktur. Kemudian subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya yaitu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objeknya yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan sektor infrastruktur tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan jenis pengumpulan data sekunder dengan metode dokumentasi yang bersumber dari situs BEI atau www.idx.co.id. Kemudian di sini ada tabel kriteria penarikan sampel data. Untuk kriterianya sendiri, yang pertama saya menggunakan populasi perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI, yaitu ada 58 perusahaan yang terdaftar. Kemudian diseleksi lagi perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat IPO sampai dengan tahun 2021 itu ada 1 perusahaan yang mendaftar tahun 2022, kemudian kriteria perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2019 sampai dengan 2021 itu ada 6 perusahaan, dan kemudian perusahaan yang tidak mencantumkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah selama tahun periode penelitian 2019 sampai dengan 2021 itu jumlahnya ada 1 perusahaan. Jadi total sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian saya itu ada 50 sampel data. Kemudian ini daftar perusahaan untuk sampel penelitian. Dan untuk tabel operasional variabel, ini yang saya gunakan yaitu ada penjelasan terkait variabel, indikator, dan juga skala. Untuk variabel dependennya sendiri itu harga saham, yang dimana harga sahamnya itu nanti ditentukan dengan penutupan atau closing price. Kemudian untuk variabel independen itu ada rasio keuangan, kemudian pertumbuhan perusahaan, dan juga kebijakan dividen. Dan yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian penelitian ini. Yang pertama saya menghitung rasio keuangan, kemudian menentukan harga saham penutupan, closing price sesuai dengan tahun penelitian 2019 sampai dengan 2021. Kemudian melakukan uji SPSS. Yang pertama analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, kemudian uji hipotesis, lalu analisis regresi linear berganda, ada analisis koefisien determinasi, uji F, dan juga uji T. Nah, selanjutnya, ya baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada waktu berapa menit? Timekeeper? Kurang lebih ada 10 menit, Ibu. Baik, Amelia, paparannya lumayan cukup pede ya. Hanya ini sama, judulnya berubah ya, sama list yang dikasih terakhir ke ketua kelas. Amelia Nabila kan ya? Halo. Iya, Ibu, benar. Ya, ini berubah ya judulnya ya. Jadi yang saya komentari judul yang kemarin, jadi ini Ibu harus komentar dadakan. Judul berubah, kemudian ini fenomenanya kurang tajam dikaitkan dengan variabel Y-nya. Teorinya masih masuk akal, make sense. Lalu pertajam perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya. Karena ini sepertinya mengacunya ke paper ya, bukan ke skripsi. Penjudulannya maksud saya gitu ya. Ini masih judul
paper nih kalau analisis risiko keuangan. Jadi variabelnya belum nongol. Ya, kemudian research gap dan implikasinya juga belum nampak. Referensinya masih sangat kurang, baru 2. Kemudian tahun amatannya silakan diperpanjang hingga 5 tahun. Tabel operasionalnya itu adalah sama tadi, pengukuran menurut Ibu, bukan variabel ya. Jadi yang dipakai itu masih measurement-nya, bukannya variabelnya. Rujukan tahunnya perlu disampaikan tahun kapan supaya memastikan itu memang masih common nggak untuk dilakukan di penelitian tahun 2022. Kemudian hipotesisnya juga buat per variabel, bukan per pengukuran ya. Kemudian sampelnya juga tadi karena berbeda, judul awalnya kan industri rokok ya. Ini kemudian menjadi industri apa tadi? Konstruksi ya, apa? Infrastruktur, Ibu. Infrastruktur ya. Nah, itu kenapa harus infrastruktur tadi belum nampak. Nah, itu di fenomena perlu muncul. Gitu ya. Kemudian jumlah sampel ditampilkan. Begitu, Amelia. Ada pertanyaan atau komentar? Iya, baik Ibu, sudah cukup. Jadi perlu diperbaiki ya, kalau enggak nanti takutnya nggak lulus. Ya, Ibu. Itu masih satu variabel X-nya. Oke, kemudian selanjutnya. Dinda Tiur, silakan. Baik, Ibu. Andi boleh minta tolong laporkan. Oh iya, baik. Selamat siang teman-teman sekalian, khususnya untuk dosen pembimbing Bu Agustin di Andika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang akan saya ambil dengan judul analisa pengendalian internal terhadap persediaan bahan baku perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai 2021. Untuk poin yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Dari judul yang saya ambil, latar belakang yang saya ambil ini, yang pertama itu mengenai persaingan ketat di era globalisasi 4.0 di dunia perusahaan makanan dan minuman. Dalam era globalisasi ini, persaingan menjadi sangat dominan, sehingga cukup banyak perusahaan yang berupaya menjadi perusahaan yang berkelas dunia atau world class. Dengan melihat kondisi ekonomi yang semakin terpuruk seperti tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, maka perusahaan bersaing untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaan. Dengan menghadapi era pasar bebas, setiap perusahaan dalam menjalani aktivitas, profesionalisme, inovasi, dan kreasi untuk mengembangkan ruang lingkup usaha dan kemampuan dalam meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baik milik negara maupun swasta, menjadi suatu pelaku ekonomi merupakan salah satu sektor usaha yang menurut para pengusaha tidak akan pernah padam dikarenakan makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan premier manusia. Oleh karena itu, sektor ini merupakan peluang usaha yang punya prospek yang baik untuk memperoleh laba yang maksimal. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal agar dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Yang kedua ini ada persediaan merupakan aset paling penting. Nah, persediaan bahan baku
merupakan aset paling penting yang harus diperhatikan, karena bahan baku merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan suatu proses produksi perusahaan. Dalam persediaan barang merupakan yang paling rawan terjadinya tindakan penyelewangan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan oleh pihak-pihak yang menangani persediaan. Untuk itu diperlukan pengendalian internal persediaan yang bertujuan untuk melindungi harta perusahaan dan juga agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Nah, pengendalian internal yang efektif dalam perencanaan ini juga mempertimbangkan masalah yang mungkin akan timbul atau terjadi di masa yang akan datang. Hal ini untuk membuat perencanaan yang baik, membuat perencanaan harus melihat jauh ke depan dalam rangka meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Sehubung dengan hal-hal yang diungkapkan di atas, maka saya mengambil judul analisa pengendalian internal terhadap persediaan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar. Agak cepat, Dinda. Oke. Next, Lani. Perusahaan yang saya ambil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu. Ini yang pertama ada Tribayan Tirta Tbk, yang kedua ada Marcaya Indonesia Tbk, yang ketiga ada Delta Jakarta Tbk, yang keempat ada Indofood, CBP Sukses Makmur, kemudian Indofood Sukses Makmur, ada Multi Bintang Indonesia, Mayora Indah, Nippon Indosari Karpindo, Sekar Bumi, Sekar Laut, Siantar Top, dan Putrajaya Milk Industry. Next. Sistematika penulisannya nanti akan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab Seperti ini nggak perlu, next. Kok inti-intinya saja terbatas. Dari latar belakang yang dapat disimpulkan, rumusan masalah yang saya ambil itu bagaimana pengadopsian COSO dalam penerapan sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah pengadopsian COSO dalam sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada perusahaan tersebut efektif? Next. Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengadopsian COSO dalam penerapan pengendalian internal atas persediaan telah sesuai prosedur perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengadopsian COSO dalam penerapan pengendalian internal atas persediaan di perusahaan sudah efektif dan efisien. Yang ketiga, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada pengadopsian COSO dalam penerapan pengendalian internal atas persediaan di perusahaan tersebut. Next. Manfaat penelitian yang bisa saya ambil itu yaitu pertama ada manfaat teoris. Dapat next. Di bab 2 belum juga ya? Bab 2 ke bab 2? Ini konsep. Literatur review. Jadi langsung bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Masing-masing bab itu 5 menit waktunya. Oke. Yuk ke bab 2, Ran. Penelitian yang terdahulu yang saya ambil itu yang pertama ada penelitian dari Verati Kersir Davita dengan judul analisis pengaruh persediaan barang dan penjualan terhadap laba perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi tingkat laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabel lain di luar variabel perusahaan barang dan penjualan yang berpengaruh terhadap laba perusahaan. Yang kedua itu dengan judul evaluasi sistem pengendalian internal persediaan bahan baku pada PT Mutiara Permata Bangsa dari penulis Azkiyah Nurul Khotimah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal persediaan bahan baku pada perusahaan ini belum begitu baik karena masih adanya perangkapan jabatan dan juga kurangnya dokumentasi pendukung yang berhubungan dengan kegiatan permintaan dan pengembalian bahan baku dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian bab 3 langsung.
metode penelitian yang saya ambil ini, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, menggunakan penguji statistik dengan data yang diperoleh, lalu menjelaskan analisis dan evaluasi dari prosedur penerimaan barang dan pengeluaran barang mengenai kalimat-kalimat yang dapat dijadikan sebagai pengadaan internal atas persediaan barang dagang di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang saya ambil ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan industri subsektor makanan dan minuman yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang pertama itu ada teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pada perusahaan tersebut. Yang kedua, teknik observasi, yaitu mengamati bagaimana sistem persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu, teknik analisis data. Penelitian ini menjelaskan analisis dan evaluasi dari pengadaan internal atas persediaan barang perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dinda. Ini penelitiannya jenisnya apa tadi? Jenis apa? Sorry. Jenis penelitiannya apa? Oh, saya yang dipakai. Jenis penelitiannya saya menggunakan penelitian kuantitatif. Kualitatif, sorry. Jawab, saya tanya sekali lagi. Jenis penelitiannya apa, Mbak Dinda Tiur? Jenis penelitian kualitatif. Tadi di bab 3 disampaikan juga kuantitatif dari laporan keuangan ya? Oh iya, tapi ya saya ada. Dia nggak make sense. Lalu kualinya dari mana itu tidak disampaikan. Kemudian cara mengamati sistemnya seperti apa. Kan saudara kan melakukan pengamatan sistem nih perusahaan itu. Caranya seperti apa ya? Sistemnya nanti ada pertanyaan atau mengamati bagaimana persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana tuh seperti apa? Kriterianya sistem yang baik itu seperti apa? Rujukannya apa? Itu harus firm. Ini nggak ada. Jadi kalau menurut saya ini belum ya. Apalagi kuali tidak ada dosen pembimbingnya, mesti nyari dari luar. Ya, kalau mix method tadi tidak disampaikan juga karena kurang kayaknya. Jadi ini judulnya juga lebih cocok ke paper sama seperti yang tadi Ibu sudah ini. Sepertinya ini mengikuti sangat dengan satu paper gitu ya. Dan itu papernya kalau menurut Ibu perlu di metadatakan kemudian menjadi cukup informasi untuk menjadi skripsi. Grand teorinya tidak ada. Kemudian tabel OPVAR-nya tadi juga lebih ke kuali. Ini kalau hipotesisnya itu jelas kuali sekali gitu ya. Jadi Ibu nggak sarankan. Kalau untuk paper bisa mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga. Saudara harus paham nih cara mengamati sistem perusahaan itu seperti apa, rujukannya apa, bisa melakukan sendiri gitu ya. Sebagai baru mahasiswa gitu ya, ini tingkat tinggi soalnya ya. Biasanya direktur keuangan yang melakukan pengamatan sistem perusahaan. Kemudian mengevaluasi sistem itu juga perlu orang yang expert, kecuali saudara kerjasama dengan kementerian apa gitu ya, atau dari PwC misalkan yang mengevaluasi ya, membayar mereka untuk melakukan evaluasi, kemudian mendapatkan data itu memungkinkan. Tapi kalau melakukan sendiri rasanya masih jauh, belum masuk kualifikasi. Gitu Dinda, jadi perlu diperbaiki. Kalau menurut saya ini belum bisa dipakai untuk proposal skripsi. Silakan diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan
lihat-lihat aja contoh skripsi kakak kelas kalian ya. Ada pertanyaan, Dinda atau sanggahan? Boleh silahkan. Baik Ibu, jadi sebelumnya kan penelitian aku tentang satu perusahaan yang aku kerja di sana Bu, gitu. Tapi kan ternyata harus lingkup nasional ya kan Bu ya. Jadi memang rada rancu gitu Bu karena itu. Karena saya udah pertama yang gunain itu, tapi ternyata nggak bisa. Jadi saya harus benar-benar ganti dari awal. Itu sih Bu. Iya, memang berbeda. Ini kan proposal skripsi, bukan tugas seminar. Ya, tugas seminar kan untuk permulaan. Tetap yang dilihat adalah buku panduan skripsi. Itu yang Ibu sudah sampaikan di awal ya. Jadi kalau proposalnya nanti seperti ini, maka belum bisa dinilai ya. Harus minimal sesuai panduan lah ya, atau batas minimal, standar minimal proposal skripsi UPJ. Begitu dia. Baik Bu, terima kasih Bu masukannya. Nah, berikutnya. Baik, terima kasih Bu Agustin dan Saudari Dinda. Selanjutnya kita ke pemaparan terakhir yakni Angeli Faustin. Silakan Angeli. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Belum ada. Oke, mungkin boleh Rani minta tolong untuk share screen. Masih Rani. Oke, selamat siang semuanya dan Ibu Agustin. Hari ini saya Angeli akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Resesi Ekonomi, Penurunan Produk Domestik Bruto terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dagang Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode year on year tahun 2020 hingga 2021. Next slide. Dengan outline pembahasan bab 1 hingga bab 3. Next slide. Di bab 1 ini kita akan bahas latar belakang masalah, rumusan, tujuan, hingga manfaat. Next lagi. Nah, jadi di pendahuluan ini, terhitung sudah 3 tahun Indonesia ini mengalami pandemi COVID-19, di mana menurut Organisasi Kesehatan Dunia ini, dampaknya udah terasa banget di perusahaan, organisasi, masyarakat, pemerintah, hingga komunitas. Di mana dari pandemi ini memberikan dampak ke perekonomian negara, yaitu resesi ekonomi, di mana resesi ekonomi ini sudah dinyatakan juga dari laporan perekonomian Indonesia di kuartal ketiga yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa Indonesia ini mengalami minus sebesar 3,49% di kuartal ketiga tahun 2020, sehingga Indonesia ini resmi dikatakan resesi karena pertumbuhan ekonominya di kuartal ketiga masih mengalami kontraksi. Nah, dari resesi ekonomi ini tentunya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia mengalami dampak yang signifikan juga tentunya. Banyak retail-retail yang mengalami kebangkrutan, ada juga yang mengalami kerugian, sehingga bisnis ini rentan pada pengurangan kas dan juga gangguan di dalam aliran uang perusahaan mereka. Next slide. Nah, munculnya resesi ekonomi ini, next slide. Munculnya resesi ekonomi ini sendiri sudah dinyatakan oleh beberapa ahli, mulai dari CORE, Economic Center of Reform on Economics, ada juga Kepala BPS Bapak Suharyanto, ada juga BPS-nya sendiri yang menyatakan beberapa statistik perekonomian negara, ada juga dari Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto, dan di sebelah kiri ini juga ditunjukkan grafik laju pertumbuhan produk domestik bruto tahunan Indonesia dengan metode year on year, di mana disimpulkan adanya penyusulan realisasi perekonomian yang berada di zona negatif, yaitu 3,49%, setelah kuartal sebelumnya itu minus 5,32% menurut BPS. Next slide.
Nah, presentasi penurunan bisnis saat resesi ekonomi ini terjadi di beberapa sektor, mulai dari transportasi dan pergudangan, perdagangan, impor, serta ekspor. Nah, tetapi di tahun 2020, di kuartal pertama, sektor perdagangan ini memiliki peningkatan dari 5,2% hingga 6,8% atau peningkatan sebesar 1,6%. Next slide. Nah, karena fokusnya di perusahaan dagang eceran, di sini kontribusi industri perdagangan eceran terhadap PDB nasional itu sebesar 13,8% atau 546,36 triliun yang dijabarkan bukan mobil dan motor dan perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasi. Next slide. Tetapi di tahun 2021 Indonesia ini mengalami Indonesia ini keluar dari yang namanya jurang resesi karena mereka berhasil mencatat pertumbuhan 7,07% yang sudah divalidasi juga oleh Kepala BPS Bapak Margo Yuwono karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat. Di sini kita juga bisa lihat di grafik pertama, tabel yang tengah, adanya pertumbuhan ekonomi di perusahaan dagang eceran di Indonesia dari yang 3,69 meningkat sebesar 4,65%. Nah, kemudian di grafik yang kedua di sebelah kanan ini ada juga perbandingan PDB di mana dilihat di tahun 2020 ini mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan di 2021 dia langsung meningkat juga secara signifikan. Ada juga kontraksi di sektor perdagangan eceran yang mobil, sepeda motor, dan reparasi, serta yang bukan mobil, motor, dan reparasi. Next slide. Kenapa memilih perusahaan dagang eceran? Karena terdapat beberapa kasus penutupan gerai dari perusahaan dagang eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut beberapa gerai yang tutup akibat pandemi COVID-19, kemudian terjadi resesi juga. Alasannya karena ada ekspansi lokasi, pengembangan layanan, serta penurunan pengunjung dan penjualan. Next slide. Sehingga dari kasus tersebut dikumpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh atas resesi ekonomi terhadap perusahaan dagang eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Kemudian yang kedua sampai keempat itu pengaruh terhadap NPM, ROE, ROA terhadap perusahaan dagang eceran di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya juga ada tujuan masalah yang ditulis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikumpulkan. Next slide. Ada juga manfaat-manfaat penelitian untuk secara akademis, praktis bagi penulis dan investor. Next slide. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Di sini untuk grand teorinya itu ada menurut Suteja tahun 2018, yaitu laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk middle teorinya ada dari National Bureau of Economic Research. Resesi merupakan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi yang berlangsung dalam beberapa bulan yang terlihat dalam PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Kemudian untuk apply teorinya ada menurut Kasmir tahun 2018, yaitu rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan perusahaan. Next slide. Nah, di sini untuk tinjauan pustakanya tentunya ada untuk pengertian dari resesi ekonomi yang diperkenalkan oleh Julius Hinkins dengan indikator ada dari PDB itu sendiri, produksi industri, serta pengangguran. Next slide. Sebelumnya juga Indonesia sudah mengalami resesi, sehingga berikut merupakan sejarah dari resesi yang pertama kali terjadi di tahun 63, dan yang kedua terjadi di 1997, dan yang ketiga terjadi di 2008. Next slide. Nah, berikut merupakan indikator dari resesi ekonomi, mulai dari pendapatan pengeluaran per kapita real sampai dengan intensitas kegiatan impor. Penyebabnya itu ada guncangan ekonomi, hutang, gelembung aset, inflasi, deflasi, perubahan teknologi, sehingga ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Nah, untuk dampaknya bagi pemerintah, mungkin ada kayak misalkan penurunan PPN, ada juga harga properti yang lebih rendah, sehingga perolehan pajak pemerintah juga makin rendah, menurunnya imbal hasil obligasi.
Nah, untuk perusahaan ini, kalau misalkan bisnis mengalami penurunan kinerja, biasanya daya beli masyarakat ini kan ikut menurun, sehingga potensi perusahaan buat ningkatin pendapatan ini juga makin kecil, sehingga mengancam kelancaran arus kas dari perusahaan. Dan untuk pekerja berhubungan juga dari perusahaan, karena perusahaan butuh mengurangi pengeluarannya, makanya banyak terjadi PHK atau masyarakat yang pengangguran. Next slide. Terus hubungan resesi ekonomi dengan kinerja perusahaan. Dari kejadian resesi ekonomi ini kan berdampak dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Entah dia mengalami kerugian atau keuntungan, nanti akan dilihat melalui analisa laporan keuangan. Next slide. Nah, ini merupakan bagian dari kinerja keuangan yang akan diterapkan nanti, mulai dari akuntansi keuangan sampai analisis laporan keuangan. Next slide. Nah, untuk kinerja keuangan akan dilakukan menggunakan metode year on year growth atau YOY yang merupakan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kemudian juga akan melakukan perhitungan di rasio keuangan dengan membandingkan rasio keuangan. Next slide. Dari indikasi-indikasi yang sudah disebutkan pada peningkatan atau penurunan laba ini, sehingga peneliti menduga bahwa adanya kenaikan atau turunnya laba tersebut dengan menggunakan operasional variabel berupa rasio profitabilitas, yaitu ROA, ROE, dan NPM. Next slide. Hubungan analisa laporan keuangan dengan kinerja keuangan. Dari analisa laporan keuangan melalui rasio tersebut, kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian yang signifikan atau malah keuntungan saat terjadi resesi ekonomi. Kemudian dari hasil yang ditunjukkan nanti akan diinterpretasi untuk menjadi evaluasi untuk kinerja keuangan perusahaan. Next slide. Ini untuk penelitian terdahulu, sebenarnya ada 12, cuman yang ditampilkan di PPT ada 7. Mulai dari resesi ekonomi tahun 2018, adakah dampaknya risiko kinerja keuangan perusahaan asuransi di tahun 2020, ada juga penelitian di tahun 2021, dan ada juga penelitian dari jurnal-jurnal internasional, di mana untuk perbedaannya di sini mereka menggunakan lebih banyak rasio, sedangkan penelitian saya menggunakan rasio profitabilitas saja, yaitu ROA, ROE, dan NPM. Next slide. Untuk kerangka pikirnya dapat dilihat mulai dari resesi ekonomi, data keuangan perusahaan, sampai dengan kinerja keuangan perusahaan. Next slide. Untuk paradigma penelitian, untuk variabel independennya ada resesi ekonomi dan COVID-19, dan variabel dependennya ada kinerja keuangan perusahaan. Next slide. Hipotesisnya ada 4. Yang pertama, resesi keuangan berpengaruh terhadap perusahaan dagang eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 dan 2021. Hipotesis kedua sampai keempat itu tentang pengaruh terhadap ROA, ROE, dan NPM di perusahaan dagang eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Next slide. Untuk metode penelitiannya menggunakan kuantitatif, teknik analisis datanya ada reduksi, penyajian data, analisis horizontal, dan penarikan kesimpulan, pengumpulan datanya dari laporan keuangan, analisis data keuangan, hingga studi pustaka. Next slide. Untuk sampel yang digunakan yaitu perusahaan dagang eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total ada 33 perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang bersubsektorkan perdagangan eceran. Next slide. Analisisnya akan menggunakan uji asumsi klasik dan uji linear berganda, sedangkan untuk hipotesisnya uji T dan uji F. Next slide. Oke, ini untuk daftar pustaka dari proposal penelitian sebelumnya. Kiranya itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Ibu komentari, ini yang diukur dengan GDP itu variabel apa ya? Tadi operasionalisasi variabelnya belum nampak soalnya ya kayaknya ya. Operasional variabelnya menggunakan rasio profitabilitas, Bu. Ada ROA, ROE, sama NPM. Itu apa? Variabel apa itu? Variabel independennya. Ini ya, variabelnya apa independen itu?
Kinerja keuangan perusahaan, Ibu. Kinerja. Iya. Nah, Y-nya apa? Sorry Bu, kalau misalkan untuk X-nya itu tadi ada resesi ekonomi sama COVID-19 dan untuk Y-nya itu kinerja keuangan perusahaan. Baik, tapi tadi yang dihitung malah yang pengukuran untuk kinerja keuangan ya? Yang terbalik ya Bu ya? Kayaknya kebalik. Nah ini pertanyaannya, kalau nggak salah kalau ada di judul ini kan ada yang diukur pakai GDP ya? Itu variabel apakah yang diukur pakai GDP? Oh, bukan mengukur GDP, Bu. Jadi maksudnya pengertian resesi ekonomi ini sendiri kan penurunan produk domestik bruto. Jadi bukan pengukuran menggunakan GDP gitu, Bu. Jadi GDP ini sebenarnya termasuk dari pengertiannya resesi ini sendiri sih, Bu. Berarti variabelnya apa? X-nya? Resesi ekonomi, Bu. Ada ya variabel resesi ekonomi ya? Nanti dipastikan ya. Variabel ya. Ini kayaknya sama seperti January effect deh. Seperti January effect menurut saya. Jadi pastikan memang X-nya itu variabel. Kalau untuk Ibu ini kayaknya belum, Anjeli. Y-nya bisa kinerja keuangan lalu mau di-split dalam 3 pengukuran tadi gitu ya. Silahkan. Tapi saran saya sih kalau misalkan mau digabung ketiganya menjadi satu kemudian di-run, silahkan menjadi variabel Y-nya. Hanya yang perlu diperbanyak sebetulnya X-nya. Kalau Y-nya mau satu pengukuran aja nggak masalah sebetulnya kalau di UPJ ya. Hanya X-nya itu dipastikan memang variabel akuntansi gitu ya. Variabel ekonomi akuntansi lah gitu ya, atau pajak juga boleh. Dan bukan momennya, tapi variabelnya. Nah, saya nggak tahu tadi, saya pikir resesi ekonomi ini pakai GDP hitung-hitungnya. Tapi menurut saya resesi ekonomi ini bukan variabel. Jadi silahkan kalau memang mau pakai penurunan GDP, rumusnya seperti apa, misalkan GDP tahun lalu dikurangi GDP sekarang, itu variabel apa gitu. Nah, itu dicari teorinya. Jadi nggak bisa langsung put, oh mau ini gitu, hanya karena kata siapa misalkan. Kata Menteri Ekonomi saja, lalu itu adalah resesi ekonomi dengan ini, tapi harus ada teorinya. Itu ya, karena ini karya ilmiah bukan paper. Kalau paper sih sah-sah saja ya. Kemudian, jadi saran saya pastikan penurunan ekonomi ini adalah variabel apa. Lalu cara mengukurnya seperti apa. Itu harus ada rujukannya. Rujukannya itu milik siapa yang pernah melakukan penelitian seperti itu, gitu ya. Valid enggak? Gitu. Nah, valid tidaknya harus dari paper yang terindeks Scopus atau Sinta. Itu baru dikatakan valid. Apalagi nih variabel baru ya yang belum, yang masih jarang dipakai. Tentu masih belum common nih. Nanti akan menjadi pertanyaan, ini benar variabel, jangan-jangan hanya asumsi 1-2 orang gitu ya. Seperti itu. Kemudian kinerja masih bisa pakai ROA dan berarti kinerja keuangan ya. Kemudian kalau tadi fenomenanya dikaitkan dengan yang Y-nya kinerja, sudah cukup baik menurut Ibu, bisa dipakai. Kemudian periode amatan perlu diperpanjang. Lalu ini, yang kadang masih suka misleading, grand theory, itu bukan grand theory, disebutkan, misalkan katakanlah kinerja keuangan adalah, itu bukan grand theory. Grand theory itu adalah teori payung, si kinerja ini nempel ke teori apa gitu ya. Kinerja misalkan nempel ke teorinya legitimasi misalkan, karena dengan kinerja baik nanti tersirat kepada stakeholder dia memiliki pertanggungjawaban yang baik. Jadi ada terlegitimate gitu ya. Nah itu grand theory. Jadi tadi masih belum ya. Middle theory juga bukan hanya istilah, tapi teori yang menjadi tengah-tengahnya itu apa. Bisa jadi middle teorinya adalah teori agensi mungkin kalau di sini atau seperti apa. Nah itu nanti dijelaskan di bab 2. Kalau applied teori biasanya yang terkait erat, misalkan kinerja perusahaan dengan teori firm performance gitu ya, atau performance, kan ada tuh teori apa gitu. Jadi bukan definisinya saja, bukan seperti itu teori ya. Nanti dibaca lagi materi yang Ibu sudah share mengenai teoris. Kemudian
sampelnya perlu diperbanyak sampai dengan year firm, berarti dikali tahunnya berapa. Begitu Angeli. Baik, Ibu. Jadi ini menurut Ibu masih belum firm juga. Ya meskipun idenya bagus, mungkin pakai metode year on year-nya ini saya nggak tahu rujukannya siapa, mungkin terkini gitu ya. Lalu kelebihannya metode ini juga